cara kerja yang fleksibel, cara kerja yang gesit, cara kerja yang adaptif itu adalah cara kerja yang akan membuat kita ini kompetitif. Ini satu hal nih. Kalau itu polisinya di organization level, kalau di individual level kan kita bicara tentang lifestyle and purpose ya. Di organizational level kan kita bicara kalau yang namanya fleksibel bukan berarti semua orang lari ke kiri ke kanan kemana-mana kan. Arahnya harus jelas nih. Organisasi yang memiliki aturan main ketat, kemudian juga fungsi governance yang tinggi, dan juga fungsi controlling yang ketat. Nah, agility yang bisa diterapkan di dalam organisasi seperti ini tentunya akan lebih terbatas. Halo Insight Leaders, kembali lagi dengan Gawe 4.1. Pastikan Anda sudah nonton video-video kita yang sebelumnya ya. Di video Gawe ini, kita akan membahas cara-cara bagi Anda Insight Leaders, juga tim dan organisasi untuk mengoptimalkan penerapan flexible working pattern dengan diakselerasikan teknologi dan kearifan lokal. Selamat datang Insight Leader di video Gawe yang kelima. Bertemu kembali dengan saya. Nah, flexible working pattern itu bukan hanya untuk Anda, para leaders, bukan hanya untuk knowledge worker, namun juga buat organisasi. Nah, karena itu di video kali ini kita akan membahas mengenai istilah yang sedang tren, agile. Tapi kita akan membahas secara spesifik jurus jitu agile, optimalkan disrupsi. Nah, karena kata agile ini sudah tidak asing lagi, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat organisasi kita bisa agile di tengah era ketidakpastian saat ini. Nah, Dr. Hora Citra punya jawabannya. Thank you Yanti. Ya, selamat datang para Insight Leader. Ketemu lagi, ini yang udah learning seri kita yang ketiga ya. Setelah inovasi, budaya, dan sekarang kita bicara tentang gawe. Di dalam gawe sendiri, ini udah episode kelima nih. Jadi, kalau belum nonton yang lainnya itu tonton dulu tuh di link kita. Tadi kalau kita bicara tentang agile ya, dalam konteksnya disruption, segala macam. Mungkin kalau boleh, saya coba hubungkan dengan ini nih, yang menarik juga. Kalau kita hubungkan dengan bukunya si Jim Collins, mungkin pernah baca ya. Jim Collins, dia menulis buku yang namanya Great by Choice, di mana di dalam Great by Choice dia kan mencoba melihat terutama long term-nya nih. Perusahaan-perusahaan yang sukses secara long term 10 kali lebih hebat daripada perusahaan yang lain. Salah satunya kita bicara tentang yang disebut oleh Jim Collins productive paranoia. Productive paranoia itu apa? Kalau kita mau simpelnya, productive paranoia itu adalah orang-orang yang selalu ngerasa ini kayaknya ada sesuatu yang salah deh. Selalu merasa sensitif terhadap apa yang terjadi di luaran. Jadi kesannya itu agak sedikit paranoid gitu. Semakin mereka sukses, semakin bisnisnya ini lancar, semakin mereka, wah ini ada sesuatu yang salah nih. Kita harus selalu alert. Nah, yang namanya high alert, ini kan yang dihubungkan productive paranoia, itu kan yang dibilang agile ya. Agile itu kan selalu sensitif terhadap apa yang terjadi di luaran. Agile itu adalah bagaimana kita dengan cepat beradaptasi, bukan hanya cepat ya, cepat beradaptasi, bukan hanya beradaptasi. Beradaptasi kalau nggak cepat namanya bukan agile. Kalau cuma cepat tapi tidak beradaptasi, itu namanya juga bukan agile. Agile itu kan cepat untuk melihat suatu opportunity, melihat suatu perubahan, dan bereaksi di sananya. Nah, ini yang kita bicara tentang agile. Yang berarti kan agile dalam konteksnya hari ini ya, yang semuanya itu berubah, semuanya bergerak. Kita tahu apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemik segala macam. Nah, itu kan yang membuat being agile itu salah satu key untuk organisasi yang sukses. Kembali ke Yantian. Nah, tentunya mau supaya organisasi kita bisa terus bertahan walaupun menghadapi disrupsi yang terjadi. Dan kemudian juga tadi Dr. Hora Citra sudah menggambarkan kata kuncinya, kita cepat dan tanggap alias agile. Nah, kalau kita bicara nih di levelnya organisasi, tentu hasil akhir yang kita harapkan adalah performa. Dan untuk bisa ke sana, tentunya perlu kerjasama dari organisasinya, dari individunya, dan juga para leadersnya. Di video Gawe sebelumnya, kita cukup banyak membahas tentang peran leaders, kemudian kita juga bicara mengenai bagaimana para knowledge worker
bisa lebih adaptif terhadap situasi yang terjadi saat ini dengan menggunakan prinsip-prinsip gawe. Nah, sekarang berarti giliran organisasinya. Kalau organisasinya tidak bisa mengakomodir perubahan yang terjadi di leaders-nya dan juga di knowledge worker-nya, berarti nggak bisa adaptif dong. Benar banget ya. Jadi yang kita maksud ya kalau kita bicara tentang gawe, itu bukan hanya di individual level loh, bukan hanya para workernya harus bisa bekerja secara fleksibel dengan yang kita ngomong flexible working pattern ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah organisasinya siap nggak nih? Yang paling gampang deh, mungkin masih ingat ya, di gawe kan kita bicara ada segitiganya itu. Salah satunya kan kita bicara tentang waktu ya. Berarti kan kita ngomong tentang flexible working time misalnya. Kalau kita nggak bisa ngelihat karyawannya, mau ngabsennya gimana? Policy-nya seberapa cepat ya organisasi itu bisa mengubah policy-nya. Dengan sekarang orang work from home, nantinya work from office, nantinya hybrid. Ngatur waktunya gimana? Jam absennya maunya gimana? Policy-nya apa? Kan pilihannya banyak tuh. Bisa flexible working time dalam artian, oh ya nanti berapa hari di kantor, berapa hari di rumah. Cara ngaturnya gimana? Di sininya, siapa yang boleh di rumah, siapa yang boleh di kantor, berapa hari di rumah, berapa hari di kantor, atau yang paling gampang deh, sekarang kita bicara tentang jam kerja kalau waktu di rumah, mau ngaturnya gimana? Memang kita bicara ya trust, orang harus percaya pada karyawan. Prinsipnya saya percaya banget sih kalau yang bahasa Jerman itu kan selalu bicaranya Vertrauen is good, Controller is better. Di sana, yang artinya adalah percaya itu bagus, tapi tetap harus ada sistem untuk mengontrol. Di sininya. Nah ini yang dibilang agile di level organisasinya, bagaimana kita bisa tetap fleksibel, tapi ada aturannya, tapi ada monitoringnya. Kembali ke Yandian. Nah, tadi Insight Leaders kita udah bicara ya, bahwa kalau bicara mengenai agile, kata kuncinya adaptif, kemudian fleksibel. Nah, tapi kemudian bagaimana sih agile ini dihubungkan dengan konsep gawe 4.1? Apa hubungannya kira-kira, Dr. Hara Citra? Nah, ini yang menarik nih, agile dengan gawe ya. Yang pertama satu bahasa Inggris, satunya lagi bahasa Indonesia ya. Tapi kalau saya ingat waktu saya kita waktu meng-create istilah gawe ya, kita waktu itu melihat bahwa dengan adanya work from home, work from office, kita tiba-tiba dituntut untuk lebih fleksibel dengan cara kerjanya. Kita melihat bahwa itu hubungannya dengan future of work. Kita baca-baca lagi literatur tentang future of work di 10 tahun terakhir ini ya. Kalau kita bicara tentang pekerjaan masa depan, itu mengkerucut tentang cara kerja yang fleksibel, flexible working. Yang sekarang mengkerucut istilahnya adalah flexible working pattern. Nah, begitu kita bicara tentang flexible working pattern, mindset apa sih? Cara apa, teori apa yang cocok, yang bisa kita itu fleksibel, tapi tetap performance, tetap outputnya itu jalan gitu. Nah, itu yang ketemu adalah konsep agile mindset yang diperlukan untuk bisa flexible working pattern dengan efektif. Nah, setelah kita dapatkan sekarang hubungannya future of work, flexible working pattern, kemudian agile. Nah, kita ganti dengan istilah gawe, dalam artian agile ini menjadi gawe, karena yaitu prinsipnya yang namanya konsep agile itu mungkin di Indonesia ada beberapa elemen, beberapa aspek yang nggak bisa jalan. Karena orang Indonesia itu beda, permasalahan kita beda, tantangan kita beda, potensi kita, kekuatan kita beda. Benar banget, Pak. Jadi kalau misalnya bicara, mungkin para insight leader masih ingat di awal-awal ketika organisasi dipaksa supaya ada pembatasan. Nggak gampang ya waktu itu untuk memaksa para karyawannya menerapkan jaga jarak. Karena ujungnya kalau misalnya kita ada di kantor, salah satu nyamannya di kantor kan bisa ngobrol sama rekan kerja. Dan tentunya hal-hal ini merupakan tantangan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip flexible working pattern di dalam budaya Indonesia. Nah, kalau mau lebih jelas nih, para insight leader, di gawe ketiga ada perbincangan antara Dr. Hara Citra dan rekan saya Vira Priscilia, dan kita bicara mengenai tips dan trik penerapan flexible working pattern di dalam budaya Indonesia. Oke, di sini mungkin yang kita juga mau tekankan ya, terutama kalau kita ngelihat 3 bulan terakhir ini sih, kalau saya mau menghubungkan dengan metaverse, itu kan kita bisa ngelihat di gawe kita yang kedua ya. Dengan adanya metaverse atau tren ke arah metaverse, itu malah menggarisbawain lagi loh, bahwa yang namanya flexible working pattern,
bekerja dari rumah, bekerja dari kantor, itu semuanya dengan perkembangan teknologi terakhir di 2 tahun terakhir ini kayaknya nggak akan berhenti dengan pandemik ini selesai. Setelah pandemi kita akan kembali lagi ke kantor. Enggak loh. Ini menujunya itu kan dengan adanya era metaverse, itu flexible working pattern itu akan semakin disupport nih, diaccelerate dengan teknologi-teknologi yang ada. Dan itu pertanyaannya, seberapa jauh kita dan organisasi kita. Karena sampai dengan Gawi 4 kan kita bicara tentang orangnya ya. Sekarang Gawi 5 kan kita bicara orangnya siap, kalau organisasi tidak siap nggak bisa loh. Organisasinya siap nggak? Seberapa cepat nih organisasi bisa berubah nih? Karena itu nggak gampang. Kita lagi di beberapa proyek kita dengan beberapa klien kita tentang organizational development, ternyata kadang-kadang merubah policy di organisasi itu nggak lebih gampang daripada orangnya loh. Nah, Insight Leaders, setelah ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta tentang agile yang sering membuat orang bingung atau jadi salah paham. Mari kita simak bersama. Yang pertama, mitos atau fakta, apapun organisasinya pasti bisa agile. Oke, saya akan bilang bahwa itu adalah mitos. Karena kalau kita bicara mengenai organisasi, tentu memiliki fungsi, peran, dan aturan main, di mana ketiganya ini akan berfungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Misalnya kita bicara mengenai organisasi yang memiliki aturan main ketat, kemudian juga fungsi governance yang tinggi, dan juga fungsi controlling yang ketat. Nah, agility yang bisa diterapkan di dalam organisasi seperti ini tentunya akan lebih terbatas. Yang kedua, mitos atau fakta, organisasi yang agile adalah organisasi yang berfokus pada kecepatan. Wah, menarik. Sepertinya sih, ya memang rata-rata orang kan kadang-kadang mensimplify ya, yang namanya agile. Itu yang penting adalah suatu organisasi atau orang yang gerakannya cepat sekali. Nggak bisa juga sih. Maksudnya dimaksud dengan agile itu kan penekanannya adalah gesit, lebih gesit ya, ke arah gesit. Dan kalau mau lebih diterjemahkan lagi, harusnya ada ke arah kayak flexibility, kecepatan untuk fleksibel beradaptasi terhadap suatu situasi kan. Itu yang kita sebenarnya kita sebut sebagai agile. Jadi kalau hanya ditekankan pada kecepatan, tidak ada konsep, tidak ada arahnya, tidak ada konteksnya, itu seharusnya bukan agile ya. Itu harusnya adalah sebuah mitos bahwa perusahaan yang agile adalah perusahaan yang hanya mengandalkan kecepatan. Yang ketiga, mitos atau fakta, organisasi yang agile adalah organisasi yang anti documentation. Ya ini menarik. Pada dasarnya kan semua yang maunya cepat ya, itu kan yang namanya membuat laporan, membuat dokumentasi, itu akan selalu dibilang sebagai proses pelambatan ya di dalamnya. Tapi kalau kita ngelihat ya, ujung-ujungnya kan agile itu bukan berarti kita tidak memperhatikan kualitas ya. Agile itu tidak berarti bahwa kita tidak memperhatikan kayak aspek-aspek governance di dalamnya. Kalau kita tahu ya yang namanya quality control itu kan pada dasarnya dokumentasi kan. Tapi dokumentasi yang berlebihan yang akhirnya menjadi birokrasi yang berlebihan itu udah pasti akan menghambat proses agile ya. Pertanyaannya bukan kita perlu dokumentasi atau tidak. Karena sedikit dokumentasi atau beberapa dokumentasi itu pasti diperlukan terkait dengan quality control, terkait dengan governance, terkait dengan beberapa prinsip good management lah di dalamnya. Tapi yang lebih perlu ditekankan tadi seperti yang saya sempat sebutkan juga berapa kali ya. Di konsepnya Gawi itu kan kita bicara tentang teknologi adoption ya, bahwa teknologi itu enabling gitu. Penekanannya di agile itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi sehingga kita itu bisa lebih cepat lagi. Sehingga kita itu tidak dihambat oleh dokumentasi dan birokrasi. Banyak documentation dan birokrasi itu dengan pemakaian teknologi secara otomatis itu udah ada di dalam loh. Di dalamnya, udah terikot gitu di dalamnya. Karena ujung-ujungnya nanti pekerjaan masa depan itu permainannya permainan data. Berarti kan kita bicara tentang dokumentasi juga. Tapi bukan dokumentasi just for the sake of documentation. Tapi dokumentasi untuk misalnya permainan data yang akan dianalisa.
Misalnya untuk memastikan adanya quality, misalnya untuk governance. Yang terakhir, mitos atau fakta, organisasi yang agile tetap perlu ruang bekerja yang khusus. Kalau yang ini pasti adalah fakta. Prinsipnya adalah space over place. Jadi ruang kerjanya perlu fleksibel, tapi kita tidak selalu harus berada di kantor. Karena kita bicara bahwa berbeda pekerjaannya tentu akan berbeda kondisi dan polisinya. Misalnya kita bicara bahwa ada beberapa pekerjaan yang memang pasti akan perlu ada di kantor. Kemudian ada juga beberapa pekerjaan lainnya yang lebih fleksibel, bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Nah, bicara space ini juga merupakan suatu hal yang menarik. Karena kita juga akan bisa melihat bahwa space ini kadang-kadang tetap akan diperlukan, alias perlu ada kebijakan untuk memaksa orang berkumpul kembali ke kantor kalau misalnya tujuannya adalah untuk membangun budaya organisasi. Berkaca pada beberapa hasil penelitian mengenai hybrid working, maka kita bicara bahwa sinergitas antar individu, antar tim, bahwa tim yang sukses pada dasarnya akan selalu bisa mengkombinasikan interaksi sosial dengan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi mendalam. Nah, di sini ya Yan, ya, menurut aku juga mungkin ada satu hal juga tambahan yang perlu kita perhatikan ya, begitu kita bicara tentang space. Ini yang kita ngomong role-nya daripada teknologi ini. Karena teknologi itu juga menentukan loh. Kalau kita bicara bahwa kita boleh kerja dimanapun, itu kan berarti peralatan kerja, termasuk dengan sistemnya, prosesnya, itu mendukung kita untuk bekerja dimanapun. Di sini saya bicara tentang misalnya data. Data-datanya itu ada nggak di mana? Kita bicara tentang company kita, organisasi, kita bicara di organization level ya. Organisasi kita ini masih server based atau udah cloud based nih. Atau malah pada dasarnya standalone basis teknologinya. Misalnya itu akan membuat seberapa jauh sih kita fleksibel untuk bekerja dimanapun. Kalau kita server based, mau nggak mau kita harus ke kantor. Kalau kita cloud based, ini kan data-datanya ada di cloud ya, sistemnya ada di cloud. Itu kan udah mulai beda kan. Termasuk sekarang digital signature deh. Kita mau kerja di rumah, kalau nggak bisa digital signature, ujung-ujungnya kan tetap aja harus ngantor untuk tanda tangan, atau orang harus datang ke tempat kita untuk tanda tangan. Jadi di sini role-nya juga kita bisa fleksibel. Nanti tergantung juga perkembangan daripada teknologinya bagaimana. Dan nanti teknologi doang nggak cukup loh. Misalnya kalau kita bicara tentang digital signature ya, teknologi satu hal, peraturan pemerintah gimana tentang tanda tangan? Peraturannya misalnya, peraturan perusahaan lain bagaimana tentang digital signature? Jadi ada beberapa hal nih yang akan datang bersamaan. Oke. Nah, tadi benar banget Pak Hora. Kalau misalnya kita bicara tentang teknologi, di akhirnya tetap kita akan bicara mengenai komponen paling penting. Kita bicara mengenai people collaboration-nya. Karena adanya teknologi tentunya merupakan enabler ya. Jadi bukan merupakan komponen utama. Kalau kita bicara mengenai aturan main, bagaimana orang-orang di dalam organisasi saling berkolaborasi. Karena ujungnya kalau kita bicara mengenai Gawe 4.1, itu kan adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi kita untuk bersaing. Dan bisa juga bersaing secara global loh, bukan hanya secara nasional. Policy pada dasarnya kalau kita bicara mengenai people collaboration adalah salah satu hal yang paling penting. Misalnya nih, kalau misalnya kita Zoom meeting, tapi kemudian semua orang sama-sama saling mematikan kamera, apakah interaksi bisa terjalin? Apakah kita bisa melihat nih wajah-wajah rekan-rekan kita? Padahal kita ceritanya adalah orang Indonesia yang mementingkan banget bahwa berkomunikasi itu harus bisa melihat reaksi dari lawan bicara kita. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai people collaboration, policy di dalam human capital untuk mengatur sehingga semua orang bisa berkolaborasi produktif merupakan hal yang penting. Nah, berikutnya apa nih Pak Hora? Oke, mungkin aku coba summary aja ya. Kita kan pelan-pelan udah sampai ke akhir juga ya. Kalau kita bicara tentang gawe yang agile, jurus jitu di level organisasi. Selama ini kan kita kalau bicara tentang gawe, kita bicara di level individu ya. Di level organisasi berarti kita bicara tentang yang pertama, organisasi kita itu melihat enggak bahwa konsep agile itu kan kurang lebih kita bicara tentang ini kan, flexible working pattern kan. Cara kerja yang fleksibel, cara kerja yang gesit, cara kerja yang adaptif itu adalah cara kerja yang akan
membuat kita ini kompetitif. Ini satu hal nih. Kalau itu polisinya di organization level, kalau di individual level kan kita bicara tentang lifestyle and purpose ya. Di organizational level kan kita bicara kalau yang namanya fleksibel bukan berarti semua orang lari ke kiri ke kanan kemana-mana kan. Arahnya harus jelas nih. Berarti di level sininya kan kita bicara tentang budaya ya. Kita bicara tentang budaya. Kita bicara tentang strategi, suatu kejelasan. Sehingga dengan semua fleksibilitinya, orang tetap loh ada arahnya. Ada kesamaannya, caranya. Setelah itu kan perlu dibuat nih policy waktu. Polisinya bagaimana? Karena kadang-kadang kalau teori lama ya, yang namanya kerja, itu kan saya beli waktu kamu jual waktu kan di dalamnya. Ini ngaturnya gimana? Termasuk tadi kita kan sudah sempat diskusi juga kan, space utilization, policy work from home, kerja di mana? Kalau di rumah itu apakah masih harus dalam satu kota atau harus atau boleh juga di luar kota, di tempat lain? Secara teknologinya memungkinkan nggak orang bisa bekerja dimanapun? Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara tentang ini ya, people connectedness, buat bondingnya ini, yang tidak bisa kita ignore juga. Nah, pertanyaannya, untuk membuat sebuah organisasi yang agile. Terakhir, kita bicara tentang teknologi adoption, yang akan merangkum semuanya nih, mengunci semuanya. Sehingga organisasi itu dimungkinkan untuk agile, tapi juga ada arahnya, dan ada kontrolnya. Nah, sampai di sini, moga-moga dapat ya sedikit idenya kalau kita bicara tentang agile organization dalam konteksnya gawe di sini, supaya nih kita bisa keluar sebagai pemenang nih. Setelah 2 tahun kita sempat under pressure ya sekarang ya. Ini kan posisinya sekarang ini kan mau lompat nih. Nah ini pertanyaannya sih, selama 2 tahun ini seberapa banyak kita udah belajar, berubah, dan sekarang siap untuk suatu cara kerja yang baru, yang modern, sehingga kita bisa lebih cepat menuju masa depan. Nah, bagaimana Insight Leaders? Sudahkah mendapatkan ide yang bisa diimplementasikan dari video tadi? Jika Insight Leaders memiliki pertanyaan atau topik menarik yang mau dibahas, silahkan komen di bawah ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!